Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Himpunan Mahasiswa Rekayasa Energi Saudara Jovan Suryadinata. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Saudara Muhammad Dafa Wijaya. Yang kami hormati, Dosen Sekretaris Teknologi Rekayasa Energi Ibu Nikmatut Tamimah SSI MSc. Yang kami hormati pula Dr. Eng Muhammad Anis Mutahfirin STMT selaku Koordinator Program Studi Rekayasa Energi sekaligus narasumber pada kegiatan webinar hari ini, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Edelwis Ataya Lazaris selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Baiklah, sebelum kita memulai rangkaian acara pada sore hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne PPNS. Tiga, sambutan Ketua Pelaksana. Empat, sambutan Ketua Himpunan Rekayasa Energi. Lima, sambutan Dosen Sekretaris Teknologi Rekayasa Energi. Enam, sambutan sekaligus pengantar oleh narasumber. Tujuh, sharing session bersama narasumber. Delapan, pengisian feedback oleh peserta. Sembilan, penutupan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan himne PPNS. Kepada seluruh peserta webinar, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk mengkondisikan diri dan mengikuti prosesi lagu ini dengan penuh khidmat dari layar masing-masing. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti dengan hikmat. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar, Saudara Muhammad Dava Wijaya. Kepada Saudara Muhammad Dava Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Engineer Muhammad Anis Mustafirin, STMT, selaku dosen koordinator Prodi Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan, sekaligus narasumber pada kegiatan hari ini. Yang terhormat, Ibu Nikmatut Tamimah, SSI MSc, selaku dosen sekretaris Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan. Yang terhormat, Saudara Jovan Surya Dinata, selaku Ketua Himpunan Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan. Dan yang saya hormati, seluruh peserta webinar yang hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah hadir pada acara kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Dava atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Rekayasa Energi, Saudara Jovan Suryadinata. Kepada Saudara Jovan Suryadinata, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Rayu, Rayu. Yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Departemen Lugri serta panitia yang terlibat. Yang terhormat, Bapak Korprodi D4 Teknologi Rekayasa Energi Berkelanjutan sekaligus pemateri pada webinar hari ini. Bapak Dr. Engmu Anis Mustafirin, STMT. Yang terhormat Sekretaris Prodi Ibu Nikmatut Tamimah, SSI MSc. Dan untuk seluruh peserta webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Semoga acara hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama pada kita yang mengikuti di bidang energi. Harapan saya, semoga semuanya dapat memanfaatkan webinar hari ini dengan baik sebagai penambah ilmu, juga informasi terkait isu-isu energi global. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Jovan atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh dosen Sekretaris Teknologi Rekayasa Energi, Ibu Nikmatut Tamimah SSI MSc. Kepada Ibu Nikmatut Tamimah SSI MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Dikarenakan Ibu Nikmatut Tamimah SSI MSc tidak dapat hadir pada kegiatan sore hari ini, maka akan kita lanjutkan ke sambutan berikutnya. Mohon maaf, apakah Ibu Nikma ada? Iya Mbak, mohon izin off cam ya. Oke, Bu. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di sore hari ini kita semua dapat berkumpul secara online dalam acara webinar yang mengangkat tentang isu global yang sedang marak akhir-akhir ini. Jadi harapan adanya kegiatan ini semoga kita semua tetap dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dan tidak apa ya, ibaratnya ketika ada permasalahan yang terjadi tidak salah dalam langkah dan sebagai orang energi yang lebih tepatnya kita fokus pada rekayasa energi berkelanjutan. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dalam menyikapi. Itu aja dan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah menyiapkan dan juga Bapak Anis yang bersedia menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mendapatkan manfaat yang banyak.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nikma atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan berikutnya sekaligus pengantar materi akan disampaikan oleh Dr. Eng Muhammad Anis Mustaghfirin STMT selaku Koordinator Program Studi Rekayasa Energi dan juga narasumber pada webinar hari ini. Kepada Bapak Dr. Eng Muhammad Anis Mustaghfirin STMT, waktu dan tempat. Suara saya bisa didengar. Bisa, Bisa, Bapak. Bapak. Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kelihatannya jaringan saya yang agak lemot. Ini nggak apa-apa. Di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik hadirin semuanya, Bapak Ibu dosen, Ibu Sekretaris Prodi, Bu Nikmatul Tamimah, Pak Jos, mungkin ada juga dari luar yang hadir di forum ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Panitia juga begitu. Kami mengucapkan terima kasih. Di sela-sela kesibukan kita untuk Lebaran masih menyempatkan kita untuk diskusi tentang hal yang sangat krusial ya, terkait dengan krisis BBM di tengah gejolak global yang tidak menentu seperti itu. Jadi peran teknologi rekayasa energi berkelanjutan atau prodi kita dalam menjaga ketahanan energi nasional itu seperti apa, kita diskusikan bareng-bareng. Ini kelihatan ya screen saya ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kurang lebih nanti sebetulnya ya hanya 3 ini aja ya. Yang pertama ini apa namanya, eh, kondisi global yang seperti itu, kondisi global yang seperti itu keadaannya. Jadi kita bayangkan Indonesia sebenarnya ya di sini ya, di sini Indonesia. Krisisnya di kawasan ini krisisnya. Kelihatannya ya secara peta cukup jauh, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Sebentar ya.
tamu. Jadi adik-adik dan hadirin yang saya hormati, eh, ini luar biasa. Jadi kelihatannya sepele tapi pengaruhnya luar biasa di sini. Kenapa? Karena semua ini apa namanya minyak ini dia akan dikirim ke seluruh penjuru dunia asal mulanya dari situ ya, dari situ. Sehingga begitu di sini masalah, maka nanti rantai pasok global ini akan sangat-sangat berpengaruh sekali. Apalagi hari ini Indonesia itu dulu masuk dalam OPEC ya, dulu zaman Bapak Soeharto. Tapi sekarang bukan masuk pengekspor minyak, pengimpor minyak. Kalau pengimpor minyak ininya rantai pasoknya itu bermasalah, maka kita nggak bisa berbuat apa. Ya, itu yang terjadi sekarang. Ya, akibatnya apa? Ya, otomatis nanti harganya akan naik. Terus sekarang harganya kok belum naik? Padahal harga global sudah naik, iya ditahan sama pemerintah. Nah, ini kita nggak tahu ini nanti APBN menyangga subsidi untuk kenaikan BBM nggak tahu berapa triliun. Padahal kita sudah defisit, anggaran kita ini sudah defisit di Indonesia. Ini ditahan karena Lebaran ini. Nanti habis Lebaran saya nggak yakin itu. Makanya ini hati-hati sekali. Nanti kalau meroket sekarang harganya sudah di atas 100 US ya per barrel. Hari ini sudah 109 atau 110. Kalau nanti nyentuh 200, saya nggak bisa bayangkan ini. Ya, kalau 100 per $100 per barrel itu harga 1 liter BBM global bisa 20.000 itu. Ya, 20.000 bisa 30 ribuan. Kalau 200 kita bisa nggak bayangkan. Nanti bisa sampai 40.000 1 liternya bahan bakar. Dan efeknya berantai seperti itu. Nanti komoditas semuanya pasti akan naik. Inflasinya akan gila-gilaan. Ini yang jadi bahaya ya. Nah, solusinya apa? Nanti ya kita sebetulnya di prodi inilah, prodi teknologi rekayasa ini berkelanjutan ini sangat memegang peranan yang sangat penting. Indonesia itu sebetulnya, Masya Allah, luar biasa. Sama yang Maha Kuasa dikaruniai energi macam-macam. Kemarin waktu saya diundang Suara Muslim Surabaya, saya sampaikan sebetulnya. Dari kebutuhan energi Indonesia ini, sebenarnya bisa dicukupi 100% dari apa namanya, eh, dari energi yang renewable. Itu bisa, 100% renewable itu bisa. Bahkan kita belum belum ngomong ini ya, belum ngomong biofuel. Sebenarnya di cover dari sini itu bisa. Ya, ya, cuma ya itu berbagai macam tantangan, kendala dan sebagainya sehingga masih tetap bergantung dengan bahan bakar fosil. Meskipun di tempat kita ada batu bara ya, batu bara. Nah, batu bara kita alhamdulillah masih bisa dari dipenuhi dalam negeri. Artinya ketika elektrifikasi kita mungkin cukup nggak begitu bermasalah. Makanya pemerintah sekarang ada kebijakan apa namanya mau dibuat elektrifikasi, elektrifikasi apa namanya mobil, motor semuanya dibuat listrik ada konversi nanti pemerintah akan memberlakukan itu. Cuma saya juga belum yakin gitu, belum yakin. Walaupun suplai energinya itu ada. Jadi di PLTU kita apa kapasitasnya itu sebenarnya oversupply, oversupply. Itu cuma saya nggak yakin infrastruktur ini untuk charging. Kalau semuanya kendaraan listrik charging bareng, lah ini saya nggak ya. Ini infrastrukturnya ini yang mungkin nanti harus diperhatikan sama pemerintah. Ya, ini tantangan-tantangan kita. Dan ini nanti masih banyak membuka peluang untuk riset-riset yang kalau dibagi sak PPNS per mahasiswa untuk nggarap riset itu semua itu sudah nggak nututi. Udah. Nggak mungkin nanti. Cuma kita bisa buat skala prioritas nanti di dalam riset-riset kita. Nanti kita beri wawasan bareng-bareng. Kita bayangkan sebetulnya kalau kita ini bisa ini kita cover semua. Ya, kelihatannya ya apa namanya andekan ini saya hanya andekan aja. Andaikan nanti krisis ini berkelanjutan,
Akhirnya nanti BBM stop semua misalkan gitu. Ya ini nanti yang akan sangat berdampak kita. Artinya kendaraan-kendaraan kan nggak bisa jalan kalau nggak pakai minyak. Makanya ini harus dilakukan terobosan secepat-cepatnya supaya kendaraan itu bisa berjalan tanpa BBM. Maaf, bahan bakar minyak. Minyak dalam arti ini fosil. Kita punya substitusinya sebenarnya. Punya substitusinya, ya ini biofuel. Biofuel inilah nanti substitusi untuk mengatasi ini ya. Kalau minyak tidak ada, sebenarnya masih kita bisa punya biofuel. Sementara untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan elektrifikasi rumah, kita bisa gunakan ini. Dan tetap masih kita hidupkan lagi ya, apa kita hidupkan batu baranya. Jadi batu bara jangan dibuang. Walaupun kalau kondisi semacam ini, walaupun kemarin saya waktu mungkin di apa namanya diskusi dengan eh, Suara Muslim itu apa namanya eh, batu bara PLTU itu dihapus saja gitu. Iya itu kalau ngomong dampak lingkungan gitu. Tapi kalau kita ini sekarang ini anomali atau apanya dilema ya. Kalau kita mau mau menyelamatkan lingkungan, nanti energi kita akan defisit. Ya. Sebaliknya, kalau kita fokus energi, nanti lingkungan kita akan terkorbankan. Tapi setidaknya sampai pada tahap nanti renewable energinya ini bisa establish, maka batu baranya masih tetap kita jalankan. Ini strateginya nanti seperti itu. Ini yang paling bagus. Nah, nanti ada hal-hal ini, apa yang harus kita improve? Inilah tantangan riset untuk kita. Mengkonversi kendaraan ini supaya bisa fuel, apa biofuel. Hari ini apa namanya di mobil-mobil atau truk dan sebagainya diesel itu menggunakan biodiesel itu masih B20. Pemerintah mau naikkan ke B30, B40. Itu targetnya begitu. Dan nanti kalau ada ini, nanti akan dipercepat ini. Kalau misalkan ini akan berkelanjutan, nanti kita risetnya lompat aja ke B100. Saya sudah ngomong lama sebetulnya. Kita lompat saja riset-riset kita ke B100. Yakni 100% menggunakan apa namanya biofuel tanpa campuran dengan fossil fuel. Itu begitu. Nah, kalau kita ini apa tanggung jawab kita. Kalau ini berhasil lompatan ini, nanti kita akan ini ya, kita akan punya apa namanya kemandirian. Ya, ini yang paling penting. Kemandirian energi. Kemudian nanti harganya juga terjangkau karena punya kita. Makanya syarat untuk pengembangan ini tadi ya kita harus berpihak pada pada industri dalam negeri, pada apa namanya eh, hasil-hasil riset dalam negeri itu yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Harusnya seperti itu. Jadi kalau kalau ini betul-betul kita kelola dengan baik ya, kelola dengan baik, saya yakin ini ketahanan energi ini akan tercipta. Nah, kalau kita di energi ini sudah berdaulat, maaf ya, kita akan bisa berdiri kokoh menghadapi ini tantangan global. Oke, global nggak punya minyak, nggak apa-apa, aku sudah punya. Nanti kita bisa berdiri, bahkan kita bisa apa namanya head to head dengan negara-negara yang lebih mapan. Tapi ini tanggung jawab ada di pihak kita. Kalau tidak, maaf ini nanti kita akan tergantung lagi. Riset ini yang handle asing, ini asing, semuanya asing. Ya sudah, walaupun kita sudah konversi sini, kita pun nanti akan tetap menjadi apa namanya tamu di negeri di rumah sendiri. Akan tetap menjadi tamu di rumah sendiri. Tetapi kalau kita ini betul-betul sinergi lintas sektoral, maka saya yakin kita akan jadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Itu yang kita harapkan itu begitu. Makanya adik-adik ini tantangan bareng-bareng, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Kurang lebih nanti apa namanya ke depan ini materi kita adalah seperti itu, ya. Kita coba ya, kita coba hmm, satu-satu kita urai, ya. Ini tadi
kritikalnya itu seperti itu sudah saya jelaskan tadi. Geopolitik yang tidak menentu. Beban subsidi yang luar biasa. Ini lifting minyak nasional ini terus menurun. Artinya produksi minyak dari kilang-kilang dalam negeri ini sudah turun. Permintaannya naik, produksi minyak itu turun. Ini yang luar biasa. Sementara yang kondisi geopolitiknya adalah seperti itu. Susah ya untuk apa namanya kita keluar dari kubangan konflik global ini akan susah sekali. Tapi sebenarnya yang Maha Kuasa sudah menyiapkan di Indonesia untuk kondisi darurat seperti itu. Ya ini tadi, kita punya sumber energi yang melimpah ruah sebetulnya. Melimpah ruah, sekali lagi melimpah ruah. Makanya kita dalam diskusi ini mari kita bareng-bareng. Pak, kita ini apalah orang kecil dibandingkan dengan pemegang kebijakan yang lain sebagainya. Tidak ya. Kita tolong semuanya yang ada di sini adik-adik optimis. Kita pasti bisa. Bismillah. Kita berupaya semaksimal yang kita bisa. Itu begitu. Ya, ini kesempatan, ini momen yang penting. Ini kita bisa bayangkan tadi. Geopolitik kalau minyak di pasar itu hilang. Hilangnya bukan hilang di pasar karena harganya tinggi. Jalur pelayanannya itu berbahaya, asuransi naik, kapal tidak berlayar, perusahaan layar menunggu situasi reda. Ini kondisi yang sekarang seperti itu. Ya, ya. Indonesia otomasi BBM ini ya, rantai pasok terganggu, BBM naik tajam, transport mahal, logistik mahal, harga naik, inflasi. Akhirnya semua harga bahan akan naik semua. Dan ini akan chaos ekonomi. Ini hati-hati. Dan kita ini hari ini untuk transportasi itu adik-adik konsumsi per tahun 70 juta kiloliter. Ya, 70 juta kiloliter. 1 kiloliter itu kan 1 meter kubik ya, 1.000 liter. Ini 70 juta meter kubik. Apa namanya? Konsumsi bahan bakar di untuk transportasi saja di Indonesia. Bayangkan ini. Nah, semacam ini kalau kita tidak antisipasi betul-betul, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ya, makanya ini bukan perkara yang sepele, ini perkara yang serius. Ya, harusnya ini, ya maaf ini harusnya harusnya pemerintah ini rapat darurat ini dan langsung ini bagi tugas mestinya, ya, untuk mengatasi ini. Tapi kalau kita ini hanya sebatas seminar, simposium dan lain sebagainya, wah telat ya nanti. Meskipun demikian, adik-adik kita nggak usah khawatir ya. Ya memang keadaannya seperti itu. Kita juga tak ketakutan berlebih juga tidak baik. Yang penting Bismillah kita bareng-bareng dengan keterbatasan yang ada. Kita berusaha untuk membantu memberikan sumbangsih kepada negeri ini. Negeri ini adalah negeri kita bersama. Ayo kita openi ya negeri kita untuk keberlanjutan di masa yang akan datang. Ini tantangannya ya tadi tantangan ketahanan energi Indonesia ini ya. Ini ada dilema impor ini. Tahun 2004 kita impor. Resiko lingkungan yang saya sampaikan tadi. Infrastrukturnya. Ini yang tantangan di Indonesia. Pada kondisi normal saja tantangannya seperti ini. Apalagi ditambah dengan tadi kondisi krisis global yang sedemikian ruwet tadi. Tantangannya begitu. Meskipun demikian, adik-adik nggak usah khawatir sebetulnya. Sejarah ini telah membuktikan dulu waktu Perang Dunia II itu banyak orang kehilangan akses akan minyak. Akhirnya Jerman dia membuat solusi, ya, membuat gasifikasi dari batu bara. Jadi membuat synthetic fuel. Itu dia hasil karena kepaksa minyak hilang, akhirnya menggunakan bahan bakar. Ini bisa dilakukan di negeri kita juga. Ya, teknologi ini bisa kita boyong ke tempat kita. Ini sudah lama teknologi dalam Perang Dunia Kedua dan di Indonesia sudah
banyak riset tentang gasifikasi batu bara dan itu nanti bisa digunakan untuk BBM dikonversi. Ya, ini nanti bisa substitusi. Artinya yang paling instan, paling cepat kemarin sudah saya sampaikan adalah menggunakan solar panel. Solar panel dibuat masif, sementara nanti batu baranya dibuat gasifikasi, dijadikan gas. Nah, gasnya ini nanti bisa digunakan untuk BBM ya. Diesel juga bisa menggunakannya ya, mesin-mesin diesel itu akan lebih ramah terhadap apa namanya engine yang ada. Ya, nanti kita akan bahas keterbatasan engine yang desain sekarang terkait dengan ketersediaan biofuelnya. Nah, kalau ini itu lebih ready teknologi ini. Makanya yang paling bagus sebetulnya solusi untuk negeri kita itu adalah itu. Jadi elektrifikasi yang paling cepat adalah apa namanya menggunakan solar panel. Kemudian yang berikutnya, walaupun solar panel nanti ada beberapa tantangan juga. Kemudian batu baranya ini jangan nanti apa namanya PLTU-nya dikurangi. Lah batu baranya dibuat synthetic fuel, dibuat gasifia, dijadikan gas. Lah nanti gasnya digunakan untuk bahan bakar. Nah itu. Demikian juga kalau di Eropa dulu apa namanya menggunakan gasifier dari kayu. Ini teknologi Perang Dunia Kedua. Ya ini bisa juga ini atau paling sederhana menggunakan mesin uap ya, menggunakan bahan bakar biomasa. Itu contoh begitu. Tahun 73 juga begitu. Tahun 73 ini terjadi harga minyak lompat 6 kali apa 4 kali lipat tahun 73. Maka Jepang membuat policy efisiensi energi. Eropa memperkuat public transport. Di Indonesia juga begitu. Nanti juga bisa jadi solusi. Alhamdulillah di kota kita Surabaya sudah mulai diramaikan lagi dengan public transport. Itu begitu. Di Brasil dia membuat etanol untuk bahan bakar ya, untuk bahan bakar. Ini juga kita sudah ready. Dan ini gampang juga membuat etanol ini. Bahkan bahannya bisa macam-macam nanti. Ya, di Indonesia banyak. Makanya sebetulnya Indonesia nggak ada masalah. Solusi teknologinya sudah ada, kita tinggal adopsi. Kita lakukan sebenarnya namanya reverse engineering. Teknologi yang sudah ada kita bawa, kemudian kita cloning ya, kita cloning nanti kita apa, selesaikan. Itu begitu. Ini sejarah begitu. Maka dari itu teknologi rekayasa energi berkelanjutan inilah peluang besar untuk memberikan solusi pada negeri ini di dalam kondisi karut-marutnya apa namanya suplai energi khususnya minyak seperti ini. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Yang tadi saya sampaikan bioenergi inilah termasuk nanti yang menjadi solusi yang menjanjikan. Kemudian waste energy ini juga solusi yang menjanjikan. Renewable energy yang bisa dikatakan unlimited ini juga menjanjikan. Demikian juga teknologi hidrogen. Ini juga PLN sudah mulai eh, membangun instalasi pembangkit hidrogen atau hidrogen generator. Green hidrogen kenapa? Green karena dia untuk mengelektrolisa dari apa namanya eh, ya kalau bisa dari air laut atau dari kalium hidroksida itu nanti dielektrolisa supaya keluar dari hidrogen energinya menggunakan energi yang ramah lingkungan itu disebut sebagai green hidrogen. Nah ini juga menjanjikan dan hidrogen ini adalah sebetulnya di negeri kita itu sangat bagus sekali, potensial sekali. Kenapa? Ini adalah sebagai ganti untuk apa namanya energy storage system ya, energi. Jadi distribusi energi itu ada ya, distribusi itu ada yang pakai kabel ya, pakai pakai wire untuk distribusi energi. Ya, ini pakai kabel distribusi. Nah, ini di Indonesia menghadapi kendala ini. Kendalanya apa? Kita ini pulaunya banyak sekali. Makanya sampai sekarang terkendala itu. Karena kalau kita ngolor kabel laut ini sangat mahal sekali. Kemudian yang kedua adalah solusinya energinya di storage. Pakai apa? Baterai. Nah, ini baterai.
baterai. Nah, ini baterai, ini teknologinya sekarang sudah maju baterainya. Cuma baterai nanti juga hadapi kendala. Ternyata energy density-nya itu masih kecil ya. Energy density kecil itu apa? Jadi kalau mau energi yang besar, perlu baterainya besar sekali. Nah ini yang masih repot. Sekarang baterai ini belum bisa diperkecil sesuai yang diinginkan ya. Sehingga kita bisa lihat yang memungkinkan diimplementasi transport itu transport darat. Ya. Ini memang menggunakan baterai. Transport laut untuk menggunakan baterai masih jauh. Karena apa? Kalau kapal nanti pakai baterai, baterainya itu bisa lebih besar dari besarnya kapal untuk bisa berjalan seperti menggantikan mesin diesel atau mesin mesin kapal yang ada. Itu begitu. Nah, yang sangat-sangat apa namanya? Itu hidrogen ini. Hidrogen ini energi density-nya jauh lebih besar daripada baterai. Makanya dengan pengembangan hidrogen nanti memungkinkan ini engine-nya kapal itu bisa diperkecil apa untuk energy storage-nya kalau dia bawa hidrogen nanti apa namanya bisa mendekati dengan engine kapal yang sekarang ada pakai diesel ya. Makanya itu hidrogen ini ke depan sangat menjanjikan sekali hidrogen. Makanya kalian nanti silakan ya kalau sekarang mau apa nama riset tentang ini FAMI atau apa namanya B50 sampai B100 yang saya katakan silahkan nanti ada apa namanya ini peluang besar untuk kalian. Demikian juga waste energy ini sekarang lagi ditandatangani yang menang Cina ya kontrak untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah ya di Jakarta, Surabaya, Bali. Ini sudah ditandatangani oleh China. Dia yang menang tender untuk membangun ini. Ini juga lumayan. Jadi kalau sudah nanti diverse ya pembangkit listriknya, nanti apa namanya kita bisa usulkan tadi apa namanya yang dalam waktu singkat adalah gasifikasi batu bara untuk dijadikan bahan bakar. Apa namanya menggantikan diesel bahan bakar gas atau bahkan juga memungkinkan untuk mesin bensin pun juga bisa menggunakan bahan bakar gas itu gas hasil dari gasifikasi dari apa namanya batu bara itu solusi. Nah ini sambil sambil seperti itu ini juga digarap hidrogen ini nanti hidrogen ini sangat menjanjikan sekali nanti kita bisa mengkombinasikan karena saya beberapa waktu lalu eh, kita survei ke apa namanya ke pulau terpencil di Madura ya ya nggak terpencil banget sih eh, di pulau apa itu namanya Gili Gili Raja ya Gili Raja sama Mandangi. Mandangi itu sebelah selatannya Sumeneb. Maaf, Mandangi sebelah selatannya Sampang. Kemudian yang Gili Raja di sebelah selatannya Sumeneb. Di situ eh, potensi mataharinya luar biasa, potensi anginnya luar biasa, potensi gelombang lautnya juga luar biasa. Ya, nah cuma problemnya kalau matahari itu kan siang hari, kalau malam hari sudah nggak bisa. Ya, makanya perlu nanti energy storage system ini. Kalau kita bisa ambil di siang hari, disimpan energinya di baterai gitu, maka nanti bisa di malam hari pun bisa swasembada menggunakan full renewable energy. Tapi ya itu lagi, ini kalau kita terapkan seperti itu nanti baterainya jadi besar sekali. Ya. Baterainya jadi besar sekali. Nah, yang sangat menjanjikan ini hidrogen. Hidrogen ini nanti kalau energy storage by hydrogen, maka nanti tempatnya masih sangat bisa sedikit ya. Nanti kalau mau riset dengan kami silahkan ya, dengan kita silahkan. Nanti ada energy storage system, ada satu lagi ya. Ini ada baterai, ada by hydrogen, ada lagi sebenarnya energy storage system by gravity ya, by gravity. Ini nanti pakai hidrolik ya, by gravity. Kalau nanti energy storage by gravity nanti diperlukan tempat-tempat yang tinggi ya dengan memompa air di siang hari pakai matahari nanti airnya bawa ke tempat tinggi, kemudian airnya nanti digunakan untuk membangkitkan energi di malam hari.
Itu yang energy storage system by gravity. Cuma sama, ini kasusnya adalah menggunakan perlu lahan yang luas dan tempat yang tinggi ya. Kalau ada pulau yang di situ ada gunungnya atau bukit gitu, di atasnya ada danau, lah itu bagus. Nah, ini nanti bisa energy storage-nya by gravity. Itu contoh. Ya, tapi ini masih perlu kajian ya. Silahkan nanti kalau mau apa kita buat riset, buat PKM, buat apa saja, silahkan saja. Ini banyak ya. Kemudian tak kalah pentingnya lagi adalah ini, apa namanya? Carbon capture and storage. Ini terkait dengan apa ada industri karbonisasi. Ini side effect aja, side effect dari apa kerja-kerja yang di atas ya. Nanti ada banyak teknologi yang bisa kita terapkan untuk carbon capture and storage system ya. Itu seperti itu. Tapi yang prioritas yang jelas 1 sampai 4 ini adalah untuk solusi dalam kondisi yang seperti sekarang ini ya, yang skala instannya sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Kemudian berikutnya, ini tadi yang lebih detail sekali. Kalau kita ngomong Indonesia ya, Indonesia ini CPO itu kapasitasnya 56.000 ya, 56,53 ini koma ya, 56.000 ya, 56,533 ribu ton CPO. Ya, ini kita bisa lihat CPO-nya, kapasitas kita itu seperti ini. Jadi ini ton, ini juga ton, ini kapasitas ya. Maaf ini ya, 50 juta ton ya, sorry 50. Berarti benar ini 50 untuk CPO-nya ini 5 koma berarti 56 ribu ya. Atau 51,6 juta ton ya. Ini kalau kita lihat ini aja sebetulnya. Andaikan kita punya mesin yang bisa makan CPO, maka kebutuhan bahan bakar diesel untuk transport ini terselesaikan dari CPO. Ya, terselesaikan loh. Ini 35 juta, kebutuhannya kita punya produksi sekarang 51,6 juta ton. Makanya ini kita bisa ya, ini potensial sekali. Tapi memang CPO ini kan bukan untuk bukan untuk transport ya, sebagian dimakan. Nah itu, ya kan dimakan. Makanya harus kita berbagi begitu, ya. Katakanlah kalau nanti apa namanya ini eh, sepersepuluhnya saja ya, sepersepuluhnya. Ya, sepersepuluhnya nanti kita bisa apa 5 juta ton ya, seperti itu 5 juta ton ya. Kalau bisa 30%-nya, nah ini nanti akan apa namanya bisa lebih anu lagi begitu. Itu apa namanya eh, potensi yang luar biasa. Nah ini biodiesel, ini nanti bahan bakar ini bisa wujudnya bisa dari biodiesel, yakni tadi FAME, yakni kita bisa buat eh, caranya pun juga sederhana. Biodiesel ini dengan apa nama mereaksikan daripada minyak minyak sawit itu ke apa namanya direaksikan dengan etanol eh, sehingga nanti akan menjadi apa ester ya. Yaitulah biodiesel kita. Itu bisa kita buat. Ini caranya cukup sederhana dan memungkinkan sekali. Kemudian ini green diesel. Ini melalui apa namanya reaktor ya dengan proses hidroproses itu juga bisa dirubah menjadi bahan bakar sintetis. Bahkan kualitasnya bisa diproses mendekati hasil dari bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil. Demikian juga ini vegetable oil. Nah, ini juga potensinya kurang lebih 5,5 juta liter. Ya. Cuma problemnya ini ya, adik-adik, ini perlu riset bareng.
engine yang ada di Indonesia ini belum kompatibel di dunia, bahkan yang kompatibel dengan kualitas bahan bakar diesel yang ada di tempat kita. Hari ini sebagai info, sebetulnya pemerintah sudah mulai, yakni bahan bakar untuk apa namanya PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel di daerah terpencil itu menggunakan solar, bahan bakarnya solar. Nah, solarnya ini dinaikkan semula dari B20, artinya biosolarnya 20%, dinaikkan menjadi B30. Ternyata problemnya besar. Akhirnya engine-nya apa namanya keraknya banyak, akhirnya engine-nya cepat kotor, akhirnya juga shutdown mati, akhirnya juga black eh, apa namanya listriknya padam di daerah terpencil itu karena apa mesin dieselnya tidak tidak apa namanya kompatibel dengan bahan bakar itu. Nah ini peluang untuk kalian untuk melakukan riset ya, untuk melakukan riset bersama. Ya, ini di Indonesia begitu. Sebetulnya engine-engine yang ada di Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga diesel di daerah-daerah terpencil Indonesia itu eh, rata-rata engine-nya itu sudah bisa dual fuel. Ya. Dual fuel itu apa? Bisa menggunakan bahan bakar solar murni atau biosolar campuran yang B20 itu, atau juga menggunakan bahan bakar gas. Gasnya apa? LNG. Ya, gasnya LNG. Nah, ini sebetulnya memungkinkan di blend antara LNG dengan biosolarnya itu. Silakan kalau Anda riset. Sehingga nanti apa kalau di blend nanti kemungkinan kerak-kerak yang ada di dalam silinder itu bisa direcover atau bisa dibersihkan ya oleh gas bahan bakar gas. Sehingga nanti engine-nya juga lebih durable. Kemungkinan besar seperti itu. Silahkan kalau Anda mau membuat PKM, membuat penelitian macam itu. Tapi ternyata solusi ini pun juga membawa kendala. Kendalanya apa? Di Indonesia itu adalah untuk suplai LNG-nya yang susah. Ya, suplai LNG apalagi di daerah terpencil. Sumber gasnya itu susah untuk mengirimkan. Ya, kapal LNG itu adanya besar-besar, yang kecil tidak ada. Bisa sebenarnya solusinya adalah pakai CNG. CNG itu adalah natural gas. Ya, kalau seperti itu eh, bisa dikirim, tapi nanti ongkos kirimnya jadi besar karena apa? Volume yang dikirimkan jadi kecil. Kenapa? Karena dikirim dalam bentuk gas. Dan itu pun juga eh, tidak semua tersedia ya di daerah-daerah dekat dengan daerah terpencil tersedia untuk itu. Belum lagi nanti urusan apa namanya eh, pelabuhan untuk unloadingnya itu kadang-kadang fasilitasnya tidak ada sehingga juga kerepotan sekali. Nah, itu solusinya blended gasnya itu susahnya di situ. Tapi sebetulnya ada apa namanya ada solusinya. Solusinya apa? Sebetulnya nanti bisa dikombin dengan biogas ya. Itu di apa namanya daerah-daerah terpencil itu kalau buat biogas itu masih memungkinkan. Biogasnya itu bisa diblend dengan apa namanya minyak diesel yang B-nya bisa lebih tinggi mungkin. Bisa kita riset mungkin bisa diblend dengan B50 sehingga nanti dengan blended itu dengan engine normal tanpa modifikasi bisa masih tetap berjalan tanpa kehilangan banyak performanya. Ya ini masih perlu dilakukan riset oleh kalian. Silahkan kalau mau riset silahkan silahkan. Ya mau buat PKM atau Bapak Ibu dosen nanti bisa share untuk buat penelitian bareng. Monggo silahkan dengan mahasiswa ya. Ya. Solusi yang kedua ini buat engine ya. Ini kesempatan seperti di Brazil dia reverse engineering mengutak-atik engine yang sudah ada, akhirnya bisa kompatibel dengan metanol secara langsung, dengan kualitas metanol yang standar yang ada di Brazil sana. Nah, ini sebenarnya sudah ada contohnya. Nah, kita bisa ngopi dari Brazil. Nanti seperti apa desainnya kita bisa cari. Nah, nanti kita buat di Indonesia sebetulnya sangat memungkinkan untuk itu. Ya, sangat memungkinkan. Kenapa?
Karena kita di sini juga kalau mau buat engine tuh mungkin. Kenapa? Karena kita banyak ya industri pengecoran logam. Di sekitar kita di Surabaya ada, di Rungkut Industri itu ada, di Mojokerto ada, ya. Untuk pengecoran logam itu ada, ya. Di Sidoarjo juga ada. Nah, cuma masalahnya juga begitu ya. Eh, ada tapi masih terbatas. Dan rata-rata memang yang punya PMA gitu. Kalau sudah buat pesanan kita nggak mau mereka. Cuma ada yang lokal itu ada. Ya. Kita Poltek juga punya ya. Ada networking ya, Politeknik di Indonesia ini yang ada prodi pengecoran logam. Nanti kita bisa eh, apa namanya kolaborasi dengan mereka sehingga memungkinkan untuk membuat engine tersendiri ya, sehingga kompatibel dengan bahan bakar. Kalau perlu tadi kita buat engine yang bisa makan crude oil, ya, yang bisa makan crude oil secara langsung. Wah, kalau seperti itu nanti akan kita punya eh, luar biasa nanti kontribusi bagi negara ini ya. Nah, kalau gitu nanti kalian bisa jual merek mesin baru di sini. Kalau nanti tertarik seperti itu, mari kita riset bareng-bareng. Nah, kita buat seperti itu. Nah, at least nanti memungkinkan untuk seperti itu adalah untuk mesin diesel dulu. Nah, kalau mesin bensin juga bisa. Nanti mesin bensinnya menggunakan etanol. Ini mesin bensin. Mesin bensin nanti juga bio, pakai etanol atau pakai biogas. Itu nanti bisa digunakan untuk mesin bensin. Ini silakan. Kalau mau PKM, mau apa-apa silahkan ini. Nanti memodifikasi mesin bensin supaya bisa makan etanol atau bisa makan biogas. Nanti juga ini pun ada riset banyak ini adik-adik. Silahkan. Ini nanti kita ambil biogasnya. Kemudian juga bagaimana memasukkan biogas ke dalam tangki. Itu ada teknik tersendiri. Membuat biogasnya lebih murni. Ada tekniknya sendiri. Nanti bisa di riset bareng-bareng. Kemudian nanti konverter kitnya. Ini Pak Jos pernah buat ini konverter kit untuk modif bahan bakar mesin bensin menjadi bahan bakar gas. Nah, ini nanti bisa diimplementasikan di situ. Ya, kita perlu riset bareng-bareng. Demikian juga ini yang tadi sudah saya singgung biomasa ini. Ini potensinya juga luar biasa banyak sekali. Ya, biomasa itu bisa menggunakan apa? Ya, yang paling sederhana dari biomasa itu sebenarnya bisa kita ini luar biasa. Ya, nanti biomasa eh, bisa dari tadi sampah, bisa dari ranting-ranting pohon, bisa dari apa namanya sisa gergajian, macam-macam kita buat bisa punya pelet ya, bisa buat pelet. Bahkan hari ini permintaan pelet global itu sangat tinggi sekali. Adik-adik kalau mau buat ini tok aja, buat biomasa tok ini aja, ya, itu sudah peluang bisnis yang luar biasa dan ini buatnya mudah. Cuma ya itu lagi-lagi nanti di negeri kita ya ya seperti itulah. Pokoknya eh, ya perlu sabar dulu. Tapi kalau kita mau apa namanya eh, telaten, ya mau telaten, ini adalah potensi yang sangat besar di negeri kita, ya potensi yang sangat besar. Nah, seperti itu eh, adik-adik. Nah ini sama, ini problemnya engine-nya belum kompatibel yang ada di tempat kita, ya perlu modifikasi. Nah demikian juga ini ya peluang untuk kita buat engine tersendiri, ya. Itu apa namanya solusi instan yang bisa kita lakukan ya. Bukan instan ya, ya sebagian instan, sebagian masih perlu kajian. Itu begitu. Kemudian adik-adik, ini tadi solusi yang pertama tadi kan ada ini bioenergi, ada waste energy tadi. Nah ini solusi yang ketiga, ini renewable energy. Anda bisa lihat adik-adik, potensi renewable energy Indonesia itu mencapai 443.208 megawatt. Ini energi bersih yang ya 443.208. Ini potensi energi di Indonesia. Padahal adik-adik perlu ketahui bahwa sekarang apa namanya kapasitas produksi PLN kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa diklarifikasi pada teman-teman yang di
PLN yang diproduksi listrik di Indonesia itu totalnya sekitar 150 ya. 150 ribu megawatt atau 150 gigawatt ya. Gigawatt. Ini kan renewable energy kita kapasitasnya, potensinya itu 443 gigawatt ya. 443 gigawatt. Dan surya saja ini 200 ini ya, gigawatt. Sebetulnya Indonesia itu bisa dicukupi dari solar panel saja untuk kebutuhan energi listriknya. Ya, sebetulnya bisa dicukupi dari eh, surya saja ya. Tapi nggak mungkin ya nanti kalau surya saja karena surya itu kelemahannya memakan tempat. Ya kita bisa kalau kita makan tempat nanti dicarikan tempat ya yang lapang mana di laut, di laut. Tapi laut nanti juga begitu. Nanti akan mempengaruhi biota yang di bawahnya dan seterusnya dan seterusnya. Perlu diperhitungkan dengan matang ya. Tapi yang jelas ini luar biasa potensi kita. Energi air, hidro, ini juga tidak kalah menariknya. 75 gigawatt, bayangkan itu. Nah, ini belum termanfaatkan. Yang termanfaatkan ini kita lihat surya itu hanya 0,04%. Ya, kalau air ini 6,4%. Panas bumi ya, kita panas bumi juga begitu. Punya 29 gigawatt. Ya, termanfaatkan hanya 1% saja. Angin juga begitu. Angin itu 60 gigawatt. Termanfaatkan hanya 0,01. Dan itu pun pembangkit listrik tenaga bayu yang ada di Indonesia itu ya lagi-lagi ya ini dari maaf dari asing ya. Ya. Sehingga ya kita jadi apa penonton lagi. Kita menjadi kuli di rumahnya sendiri. Kita menjadi jongos di negeri kita sendiri. Ya itu makanya ini perlu adik-adik ini ya. Ayo kita riset bareng sehingga nanti bisa hasilkan ini. Dan ini pun teknologinya sebetulnya on hand semua. Ini pun juga on hand semua. Ya, itu apa namanya yang bisa kita lakukan. Belum lagi ini eh, potensi. Ini mikrohidro. Ini juga ternyata potensinya luar biasa. Ya, ya. Mikrohidro. Ini pun juga masih 1%, ya, 19 gigawatt. Yang tidak kalah ini adalah energi laut. 17 giga. Ini sebetulnya yang ada di sini, ini kecil sekali ini. Energi laut ini kecil, 17 gigawatt. Aslinya enggak. Aslinya di atas 100 gigawatt ya. Di atas 100 gigawatt. Karena ini apa? Ini yang apa namanya memungkinkan diekstraksi dalam waktu singkat. Ini sekitar 17 gigawatt. Padahal potensinya itu ya hampir mendekati ini, mendekati mendekati surya ya, mendekati surya ya. Apa potensi energi laut Indonesia. Dan ini seluruh dunia teknologinya belum mature ya, belum mapan teknologinya. Berbeda dengan solar. Kalau solar teknologinya sudah mapan, sudah mateng gitu. Kalau ini belum mateng, ini kesempatan bagi kita untuk riset bareng-bareng. Makanya kita di Teknologi Riasan dan Berkelanjutan nanti ada topik riset terkait dengan energi laut. Ya, ini tadi yang bioenergi yang sudah kita bahas bareng-bareng tadi. Ya, itu termasuk solusi jangka pendek bisa kita manfaatkan. Yakni yang jangka pendek adalah bioenergi, bioenergi ini jangka pendek. Kemudian ini pun juga bisa dalam jangka pendek. Cuma ini investasinya mahal. Kalau ini investasinya sekarang bisa lebih murah. Cuma ini problemnya di aki tadi. Problemnya di aki. Kita bisa substitusi dengan hidrogen. Ya, hidrogen. Ya. Cuma ini nanti keduanya masih memang yang sekarang apa namanya keduanya ya aki sama hidrogen ini memang masih masih agak mahal gitu harga sekarang. Kalau solar panelnya murah, tapi untuk energy storage systemnya itu yang masih mahal. Itu kemudian kita bisa lihat adik-adik berbagai macam ini tadi kendala-kendalanya apa. Ya, ya, ini nanti kendala-kendalanya adalah tadi ini ini research opportunity-nya Anda lihat solar PV optimization. Jadi eh, ini masih sekarang ya. Ini kendala-kendala silakan kalau mau apa namanya mau meriset optimasi
solar panelnya, jadi supaya nanti bisa maksimum untuk berbagai macam sudut ya, ketinggian matahari. Mataharinya akan bervariasi. Ini termasuk floating solar panel. Ini bisa diletakkan di laut atau di danau. Kemudian hybrid solar system. Nah ini bagaimana mengkombinasikan energi dari solar dikombinasikan dengan jaringan listrik yang ada. Nah itu juga masih perlu apa namanya studi ya. Itulah grid system nanti di belakang. Wind energy juga begitu. Ini low speed wind turbine ini yang cocok di tempat kita. Low speed wind turbine. Kemudian juga menggabungkan antara solar panel sama wind turbine ya. Itu bisa kita. Ini peluang riset untuk kalian. Silahkan. Judul-judul ini silahkan kalau mau digunakan untuk PKM, untuk apa. Sehingga nanti kita bisa membantu untuk sumbangsih ke negeri ini. Biomasa juga begitu. Tadi bisa co-firing, bisa. Co-firing itu apa? Nanti sebagai campuran dengan di PLTU ya. PLTU nanti eh, campuran dengan apa namanya batu bara. Ya. Demikian juga itu apa namanya waste energinya, waste energinya nanti bisa di apa namanya di ya gunakan. Biogas juga begitu tadi saya sampaikan. Small scale di digester, bagaimana membuat digester yang optimum, yang kecepatan produksi gasnya bisa cepat. Ya, ini masih bisa Anda buat. Termasuk tadi bagaimana biogas ini dimasukkan ke tabung. Bagaimana biogas ini digunakan untuk pengganti bahan bakar bensin. Ya, itu tantangan untuk riset. Bahkan sebenarnya kalau adik-adik mau, biogas ini juga bisa digunakan untuk refrigeran sebetulnya ya. Itu begitu. Jadi peluang biogas itu banyak. Refrigeran itu untuk ngisi AC ya, untuk ngisi AC. Hydropower ini Anda bisa lihat nanti risetnya apa saja. Silahkan nanti ya. Ini risetnya apa saja, termasuk energy storage system tadi, pakai hidrolik, ini pakai baterai, ini pakai yang sudah saya jelaskan tadi. Ada thermal storage pun juga bisa. Energy storage by thermal, energy storage by batteries, energy storage by hydro, ya. Juga pakai hidrogen ini. Long term potential using solar hydro, geothermal power ini hidrogen maupun apa namanya geothermalnya nanti seperti itu, ya. Untuk riset-risetnya ke depan begitu. Nah, ini silakan, ya. Termasuk waste energy tadi, hybrid power system tadi. Kemudian carbon capture-nya juga bisa kita masukkan di sini. Nah, ini energy efisiensi. Jadi termasuk energy management system ya dan low carbon industry. Jadi ini bagaimana kita membuat eh, sistem yang terintegrasi sehingga utilitas energi itu di dalam building, di dalam industri bisa meminimumkan loss. Nah, itu juga masuk dalam riset. Kemudian smart grid ini yang harus kita apa namanya supaya apa smart grid ini memungkinkan di jaringan listrik PLN itu kita dapat listrik, kita juga bisa ngirim listrik dan bisa di switching secara otomatis begitu. Nah, itulah sebenarnya peluang-peluang riset bagi kita untuk membantu menyelesaikan karut-marut yang ada di negeri kita. Kemudian ini berikutnya untuk utilitas ini untuk tadi adalah energy generation. Kalau untuk utilitas energinya itu seperti ini. Ini bisa dalam waktu singkat. Untuk transportasi ini bisa betul dikonversi aja kalau kendaraan kondisi global nggak menentu seperti ini. Nah, kita eh, ke energi listrik apa namanya kendaraan listrik itu betul ya. Kendaraan listrik betul. Walaupun ya, memang resikonya kalau kendaraan listrik hari ini eh, harga aki yang kita bayarkan ya itu nanti masih masih hampir sama dengan kalau kita memiliki apa memakai bahan bakar fosil gitu. Tapi kalau bahan bakar fosil yang tidak ada, maka nanti ini akan jatuhnya kendaraan listrik ini lebih murah walaupun harga baterai sekarang masih masih mahal ya. Tapi ke depan kalau kondisinya semacam ini, apalagi kalau kita mau riset sendiri, riset baterai, sehingga nanti kita bisa menemukan baterai yang paling murah. Itu begitu. Dan juga baterainya
bisa ramah lingkungan. Sekarang sudah ada solid state baterai. Solid state baterai itu bahan dasarnya adalah silikon, dan silikon di Indonesia itu banyak sekali, pasir silika. Ini kita punya potensi yang banyak, cuma sayang kita belum bisa membuat ini ya. Ini lagi-lagi butuh riset dari kalian. Kita buat baterai, pakai solid state baterai. Kalau solid state baterai itu chargingnya akan cepat, dischargingnya juga akan lebih mudah. Itu begitu. Sehingga memungkinkan tadi untuk kendaraan listrik ini berfungsi ganda. Fungsinya kita bisa apa namanya kalau mau buat jalan-jalan berarti kita ngambil listrik dari jaringan. Nah, nanti kalau mobilnya standby di rumah, nggak jalan-jalan, maka digunakan untuk energy storage yang kita dapat dari misalkan dari matahari, dari apa, itu bisa kita simpan di dalam mobil listrik yang kita punya, misalkan. Nah, nanti juga dari baterai yang ada di mobil listrik bisa di discharge, dikirim lewat jaringan PLN. Ya, cuma ya itu lagi jaringan PLN di Indonesia belum ready untuk hal ini. Nah, ini kalau ke depannya ready, ya ini supaya ready gimana? Riset bareng-bareng ya. Nanti kita bisa buat apa namanya smart grid sistemnya. Demikian juga biofuel kita kembangkan kombinasi. Dalam kondisi semacam itu bisa G1, G2, G3. G1 itu apa? G1 itu tadi yang apa namanya kita masih menggunakan bahan baku dari apa namanya bahan makanan G1. Kalau G2 ini apa namanya sudah apa namanya sisa makanan ya, waste dan lain sebagainya ya. Kalau G3 itu memang diperdayakan khusus untuk apa namanya biofuel untuk hanya untuk fuel bukan untuk dikonsumsi. Contohnya biofuel dari alga dari ganggang. Ganggangnya nanti budidayakan seperti itu. Jadi ini kita kombinasi buat biofuel baik G1, G2 maupun G3 kita buat bareng-bareng. Nah mobilnya, engine-nya kita buat desain sendiri supaya bisa makan 100% biofuel. Nah itu. Kemudian di industri itu yang bisa cepat tadi ada biomasa. Biomasa itu cepat ya. Biomasa kita buat pelet apalagi di Indonesia kita punya sumber daya yang banyak sekali, bisa dibuat dari berbagai macam jenis kayu, bisa berbagai macam rerumputan, bisa pakai begesnya tebu, bisa ampasnya macam-macam ya, bisa dari batok kelapa. Sumbernya banyak sekali untuk membuat biomasa di Indonesia dan memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia. Kemudian berikutnya di ketenaga listrikan. Ini sekali lagi ini PLTU tetap diaktifkan, bukan tidak diaktifkan. Kalau kondisi semacam ini tetap diaktifkan sesuai keperluan. Secara pelan-pelan nanti PLTS-nya dikembangkan, PLTA airnya dikembangkan, panas bumi dikembangkan, tenaga bayu dikembangkan. Kemudian apa namanya tenaga diesel dengan biofuel itu juga dikembangkan. Kemudian tenaga laut, gelombang laut juga dikembangkan bareng-bareng. Lah nanti kalau sudah renewable-nya itu apa namanya bisa memenuhi seluruh kebutuhan elektrifikasi, maka nanti PLTU-nya tadi apa namanya bisa digunakan tadi untuk gasifikasi, untuk substitusi bahan bakar gas ya untuk ganti di kendaraan bensin maupun diesel ya. Itu seperti itu. Kalau itu nanti juga sudah terpenuhi pakai listrik semua, pakai listrik semua atau bisa dipenuhi dari biofuel G1 sampai G3 untuk kendaraan maupun industri, maka PLTU-nya nanti bisa dinonaktifkan ya, dinonaktifkan. Karena PLTU itu emisinya cukup besar. Yaitu adik-adik. Peluangnya begitu. Makanya perlu di antara kalian. Ini tadi yang saya bilang untuk apa namanya menunjang semua tadi teknologi jaringan listrik yang memungkinkan untuk mengkombinasikan antara mengirim dan menerima listrik itu adalah smart grid. Ini bisa merupakan apa namanya tantangan bagi kita untuk mengembangkan jaringan yang smart, jaringan yang cerdas. Demikian juga tadi green refinery kita buat kilang minyak ya, tapi minyaknya mengolah minyak nabati tadi harus dibarengi dengan apa namanya kita modifikasi engine sehingga nanti bisa match antara kualitas minyak bahan bakarnya dengan engine yang
kita punya dan nanti engine-nya akan durable kalau memang engine-nya dari awal didesain untuk makan biofuel. Kemudian juga Internet of Things untuk energi ini sangat penting ya. Nanti untuk apa namanya optimasi, untuk efisiensi, utilisasi energi maupun energy generation system. Itu begitu Pak. Kesimpulan, nah ini kesimpulannya adik-adik apa namanya ya sinergi kebijakan penting. Teknologi hebat tidak akan jalan tanpa regulasi. Ya ini memang yang berwenang untuk membuat regulasi ini. Kemudian yang berikutnya kemandirian ini harus kita semangatnya mulai sekarang adik-adik. Yakni mengurangi ketergantungan pada pasar global. Memaksimalkan potensi sumber daya lokal. Ini kalau kita tidak mau sekarang ini sudah. Nggak tahu nanti. Ini saya bukan nakut-nakuti. Negeri kita bisa-bisa digadaikan ke orang lain. Maka jadilah kita pemain di negeri kita sendiri, tuan rumah di negeri kita sendiri, sehingga kita bisa swasembada energi, bahkan kita daulat terhadap energi. Investasi SDM, ya ini pentingnya kalian ini, ya belajar sungguh-sungguh ya. Jangan menyerah, jangan leha-leha, jangan santai-santai. Sekali lagi, jangan gampang menyerah, jangan leha-leha, jangan santai-santai. Perjalanan kita jauh, tantangan kita masih banyak, gelombangnya sangat tinggi sekali, maka kita harus fight menghadapi keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini. Dan Anda tidak salah memilih prodi di teknologi rekayasa energi berkelanjutan, karena ini merupakan jawaban dari berbagai macam persoalan yang ada di sekarang. Di seluruh dunia, ini sekarang energi itu menjadi hal yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat esensial. Kalau energinya habis, sudah nggak bisa apa-apa di seluruh dunia. Makanya ini energi ini memegang peranan yang sangat penting. Penutup, energi terbaik adalah energi yang kita hemat dan kita ciptakan sendiri. Maaf, ini bukan menyalahi hukum termodinamika. Artinya energi yang kita untuk membangkitkan energi itu hasil karya kita sendiri ya. Nah, hasil karya cipta kita sendiri bisa membangkitkan energi sendiri, menutilisasi energi sendiri. Jadikan Indonesia berdaulat energi. Jangan bergantung dengan asing, jadikan bangsa kita berdikari atas energi. Lakukan reverse engineering untuk mempercepat hilirisasi dan lindungi produksi dalam negeri. Ini untuk pemangku kebijakannya ya. Kemudian sinergi lintas sektoral untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sekarang untuk kondisi darurat semacam ini pelajaran dari Yang Maha Kuasa. Jangan mementingkan pribadi, jangan mementingkan kelompok, jangan mementingkan golongan. Kalau sudah seperti itu, saling mementingkan masing-masing, sudah. Negeri ini sampai kapanpun tetap akan dijajah dan tidak akan pernah maju. Ingat pengalaman pahit kita 360 tahun dijajah Belanda, gara-gara kita tidak mau bersatu. Gara-gara masing-masing mementingkan kepentingannya pribadinya, kelompoknya masing-masing. Demikian mungkin diskusi kita di sharing pengetahuan di sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan sambil nunggu berbuka puasa. Begitu dari saya, sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies atas materi yang sangat inspiratif dan bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, kita telah menyimak bersama pemaparan materi yang sangat menarik dari Bapak Dr. Eng Muhammad Anies Mustafirin STMT mengenai krisis BBM di tengah gejolak global, peran teknologi rekayasa energi berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom chat.
Kelihatannya sudah paham semua kok. Ya, nanti kalau kita riset bareng-bareng ya. Apa yang ya, Silakan ada Saudara Akmal untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Assalamualaikum. semua, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Untuk pertanyaannya Bapak Anies, kan saya ini sebagai mahasiswa biasa aja Pak. Jadi kan kalau mengarahnya ke energi itu s- kiranya terlalu besar lah sepertinya kalau kita langsung andil dalam semisal nanti dalam proses konversinya kan itu diperlukan biaya dan alat-alat yang mahal dan banyak. Juga kita sebagai masyarakat kecil pun mau mendukung NZI di 2060 sebagai misi global itu pun agak susah. Nah, dari Bapak sendiri itu adakah saran atau apa ya hal yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa ya ibaratnya satu atau dua hal kecil lah yang bisa mendukung buat eh, pemindahan atau pengalihan energi global ini ke energi yang lebih hijau. Adakah satu atau dua hal yang sekiranya kita sebagai mahasiswa kecil ini bisa untuk andil, Bapak? Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini langsung saya jawab apa nunggu Silakan yang lain? bisa langsung dijawab. Langsung dijawab aja ya. Ini Akmal ya. Sekali lagi bagus pertanyaan Anda. Pertanyaan kalian bagus. Jadi makanya ini yang bisa kita lakukan sekarang ini, kondisi darurat energi semacam ini adalah satu ya, kita harus menghemat energi. Itu yang bisa kita lakukan dalam waktu singkat. Apa? Gunakan sebetulnya satu. Untuk menghemat energi itu harusnya sebetulnya kita gunakan public transport. Ya, satu. Atau kalau nggak public transport, ya ya ini yang kita ini agak susah. Anak-anak kadang-kadang nggak mau. Kalau ke kampus kira-kira mau nggak naik sepeda pancal? Akmal mau. Inilah budaya kita ini. Kita ini ya termasuk mager. Budayanya budaya apa? Budaya mager ya. Malas gerak ya. Nah itu yang jadi problem. Saya dulu di Jepang itu ikut polanya orang sana. Berangkat berat badan saya 80, berat badan saya 80. Di sana berat badan saya tinggal 65 ya. 65. Kenapa? Karena kemana-mana naik sepeda engkol. Di Jepang itu dulu, padahal di sana negeri seperti itu. Parkiran sepeda pancal itu lebih luas daripada parkiran mobil. Nah ini beda di tempat kita. Di PPNS itu parkiran sepeda motor, Bu. Masya Allah. Itu masih kurang itu di PPNS. Coba itu diganti sepeda pancal gitu. Nah itu. Juga Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen mestinya ya kalau ke kampus itu ya kalau pakai kendaraan listrik bagus lah. Ya. Listrik bagus. Atau kalau nggak kendaraan listrik ya, ini seringkali ya, ke kampus satu orang bawa mobil. Ini pemborosan sekali. Kalau satu orang ya bawa motor lah paling enggak. Makanya saya ke kampus bawa motor aja. Ini pun sebenarnya belum cukup harusnya. Saya ke kampus harusnya juga memberi contoh ke kalian naik sepeda engkol harusnya. Yaitu, ini keadaan kita memang seperti itu. Nanti mungkin suatu ketika kalau memang ini krisis energi ini berkelanjutan, bisa jadi ini nanti kita terpaksa nanti ke kampus naik sepeda pancal. Ini sepeda saya sudah saya betulkan kok. Nanti kalau terpaksa ya saya ke kampus nanti naik sepeda pancal kan begitu. Ya itu ya salah satunya hemat energi seperti itu. Termasuk nanti pemakaian di rumah, energi itu dihemat. Usahakan kita meminimumkan bahan bakar fosil. Itu yang bisa kita lakukan.
Kemudian tadi pelan-pelan kita konversi ya, kita beralih ke kendaraan listrik. Itu yang bisa kita lakukan di rumah. Kemudian terkait tadi riset itu kan mahal. Betul, saya tahu ini mahal. Makanya kita pemerintah sebetulnya sudah ada banyak ya lembaga-lembaga riset, khususnya kalau posisi sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai peneliti, itu banyak sebetulnya anggaran-anggaran riset. Kita bisa ambil itu, walaupun memang kompetisi ya, nggak apa-apa kompetisi. Jadi kita niatkan untuk membantu Sumbangsih di negeri ini melalui kompetisi-kompetisi seperti itu. Di PPNS sendiri walaupun dana terbatas, itu ada beberapa dana termasuk yang digunakan untuk tugas akhir kakak-kakak Anda, itu adalah dana dari PPNS, yakni dana penelitian dari Bapak Ibu dosen, dan sekarang sudah diarahkan untuk melengkapi fasilitas-fasilitas, sehingga nanti dari situ kalian bisa memberikan sumbangsih di situ. Demikian juga kalau mahasiswa, yang paling sederhana, ikut PKM. Ya, selain lomba-lomba nasional internasional, ikut PKM. Tadi topik-topik yang saya share tadi bisa diajukan. Apalagi kalau di PKM pun ada yang gagasan saja bisa diterima kok. Itu seperti itu. Ya. Dan nanti kalau Anda bekerja, ya nanti sebetulnya kita nanti ke depan peluang besar untuk Anda berbisnis di renewable energy, khususnya di solar. Ini beberapa kakak-kakak Anda sudah ada yang OJT di tempat apa namanya, walaupun kontraktor solar panel. Nah, nanti Anda bisa membuat bisnis yang serupa, tidak hanya solar panel mungkin. Nanti ke depan juga ya, apa namanya tadi pembangkit listrik tenaga bayu, kincir angin, ya, turbin angin. Itu bisa Anda create sendiri. Itu bahannya sebenarnya bisa dari apa? Dari fiberglass. Kalau terlalu berat nanti pakai carbon fiber. Carbon fiber nanti bisa kita belajar bagaimana membuat device-nya supaya lebih murah. Dimulai dari perkara yang kecil dan seterusnya. Sebetulnya kalau kita ada niat, ada mau, banyak jalan menuju Roma. Makanya yang kita lakukan dari mulai yang terkecil, dari yang sederhana, dimulai dari yang sekarang. Makanya kalau deket-deket, udahlah nggak usah pakai motor. Deket-deket jalan kaki saja. Mau ke masjid jalan kaki, mau ke Alfa, Indomaret, belanja jalan kaki gitu. Kalau ada nanti bawa sepeda, sepeda panjal ya. Sepedanya di apa namanya? Sekarang juga banyak sepeda lipat. Kalau malas lagi naik sepatu roda saja nanti kalau jalan. Itu begitu. Ya mungkin mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu ya. Kalau belum puas nanti silahkan diskusi di luar forum ini. Kemudian ini ada yang bertanya tadi di chat, kolom chat, Mbak Tiara ya. Izin bertanya Pak, sebelumnya perkenalan Tiara Azalia dari RE2A. Perihal baterai yang berbasis silikon. Nah, untuk kekurangannya sendiri apa ya Pak ya ini? Ya ini eh, sekarang sudah dikembangkan silikon ya, silikon apa namanya berbasis solid state ya, solid state baterai ya, solid state baterai. Itu memang energy density-nya itu belum bisa menyamai energy density yang disimpan di dalam baterai lithium. Itu salah satunya. Sehingga dimensinya masih masih besar. Itu yang jadi dia memungkinkan untuk fast charging, tapi kelemahannya ada di situ ya. Nah, itu sebenarnya tantangan bagi kalian. Nanti bisa di blend ya. Silikon itu bisa di blend dengan apa, sehingga nanti bisa meningkatkan energy density. Walaupun silikonnya itu bisa lebih ringan, tetapi dimensinya masih cukup besar. Nah, itu masih ada tantangan itu. Silahkan, kalau Anda tertarik untuk riset terkait dengan apa namanya solid state baterai, silahkan dibaca di jurnalnya. Nanti juga ajukan ke PKM, ajukan ke apa nanti bisa kita maksimalkan begitu. Ya. Kemudian juga yang berikutnya, siapa ini? Mas Gilang, kayak Gilang ngacung kayak mau. Ayo lang, Ya ngomong Pak, apa lang? izin Tak masuk apa. Pak. Perkenalkan Yo. saya Gilang dari kelas RE 4 apa? Izin bertanya Pak. Tadi saya mention mengenai pembangkit listrik tenaga sampah ya Pak, yang sekarang Ya. udah banyak diterapkan di Indonesia, terutama di Surabaya sendiri juga sudah ada. Lalu saat ini kan pembangkit listrik tenaga sampah itu mengalami banyak pro dan kontra Pak. Nah, banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah itu
sama saja dengan membakar sampah ya seperti biasa menghasilkan polusi-polusi polusi-polusi dari pembakaran tersebut. Nah, yang saya tanyakan, Mbak, dari adanya pro dan kontra serta dampak-dampak lingkungan yang terjadi akibat dari pembangkit listrik tenaga sampah, apakah pembangkit listrik tenaga sampah itu masih layak dan efektif untuk dikembangkan lagi sebagai pengganti pembangkit listrik dari batu bara? Mungkin itu saja, Pak. Ya, ya. Oke, Gilang, pertanyaan bagus. Jadi gini, Gilang, pembangkit listrik tenaga sampah itu sebetulnya nggak nggak perlu dicemaskan. Oh, dibakar kok nanti dibakar menghasilkan polutan. Betul, pertanyaan itu yang komentarmu itu sangat betul. Tapi sekarang itu banyak sekali, jadi metode-metode, teknik-teknik untuk emisi pembakaran sampahnya itu bisa diminimumkan. Ya, saya lihat sendiri dulu waktu di Jepang udah bagus sekali. Jadi pembangkit tenaga sampahnya itu luar biasa, produksi listriknya juga bagus. Nah, itu sampah apa namanya emisi gasnya itu kecil sekali. Bahkan tidak ada kelihatan mengepul asap hitam, tidak ada. Kenapa? Ada scrubber untuk menangkap polutan-polutan bisa ditangkap dengan sistem scrubber. Ya. Scrubbernya pun macam-macam dari yang mekanik sampai yang termoelektrik itu ada semua scrubbernya. Ya, ada yang pakai termokimia scrubbernya sehingga polutannya itu bisa diminimumkan keluar itu yang sangat bersih udaranya. Bahkan kalau di Jepang itu pembangkit listrik tenaga sampah itu di sana tempat pembuangan sampah seperti mall, saking bersihnya. Itu begitu, nggak kelihatan jembret kayak maaf di tempat kita seperti itu. Itu juga apa yang jadi problem permasalahan sebetulnya kalau di Jepang orangnya sudah care di hulunya, sampahnya itu mereka care. Mereka sudah biasa memilah-milah sampah. Akibatnya ketika dibakar sampahnya itu betul-betul terbakar tidak menyisakan masalah. Nah, ini tantangan terberat di negeri kita. Sampah di negeri kita, tantangan terberatnya karena tidak dipilah-pilah. Ya, ini ya tantangan yang terberat. Kebiasaan kita memilah sampah tidak ada. Kemudian juga bukan hanya itu. Wong kita ini kalau di sini pun kalau apa namanya tukang sampah itu ya cuma satu orang gitu aja. Untuk ambil macam-macam sampah jadi satu. Ya, kalau seperti itu nanti walaupun ini didatangkan teknologi dari Cina, itu nanti saya nggak yakin bisa menyelesaikan masalah. Ya, tetap nanti akan ada masalah-masalah di dalam pembangkitnya. Tetapi sekarang memang sudah banyak mesin-mesin untuk memilah sampah di on-site. Itu sudah ada ya untuk memilah sampah di on-site sehingga walaupun campur itu bisa dipilah-pilah sudah ada. Tetapi saya tidak yakin efektivitasnya. Itu tantangannya di situ nanti. Kemudian terkait tadi yang dikhawatirkan tadi apa namanya dampak lingkungannya itu asal teknologinya itu memadai pasti tidak akan banyak apa namanya efek negatifnya tidak begitu banyak. Itu begitu. Yang jadi persoalan untuk pembangkit listrik tenaga sampah itu. Cuma sekali lagi, kalau pembangkit listrik tenaga sampah digunakan untuk substitusi pembangkit bertenaga apa nama dari batu bara itu tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, Anda hitungan silahkan dihitung jumlah sampah di Indonesia dengan nilai kalornya kalian hitung sama jumlah batu bara. Anda total nilai kalornya. Maka nanti tidak akan cukup mensuplai itu. Maka dari itu tadi namanya energi berkelanjutan, sustainable energy itu harus multi source. Jadi dari berbagai macam sumber baru dikumpulkan jadi satu, nanti bisa mensubstitusi pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Nah, itu begitu, ya. Itu mungkin yang bisa saya berikan tanggapan. Kemudian ini di FEMAS, di chat, menurut saya untuk saat ini teknologi energi punya sudah cukup berkembang. Hanya implementasi di Indonesia masih belum maksimal, bukan belum maksimal, sangat kurang sekali. Menurut Bapak, jika melihat tantangan terbesar ini terbesarnya ada di teknologi, integrasi sistem, atau di implementasi di lapangan. Ini tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya kita, kalau menurut
versi saya, tantangan terbesarnya itu adalah kita kurang sinergi antar sektor. Itu tantangan yang terbesarnya. Sebetulnya tantangan sebesar apapun, kalau kita kerjasamanya bagus lintas sektor, kemudian maaf ya, kita semuanya satu visi, tidak mau mementingkan, oh saya ikut program ini biar saya dapat keuntungan dari proyek ini. Kalau pikirannya sudah seperti itu, nggak jadi-jadi. Tetapi kalau lintas sektor sudah saling bersinergi, ayo kita goalkan bareng supaya kita swasembada. Nah, kalau lintas sektoral, nawaitunya bareng sama, satu kata, satu tindakan, saya yakin ada tantangan-tantangan mau, tantangan distribusi, tantangan teknologi, tantangan apa saja, itu bisa dipecahkan bareng-bareng. Apalagi teknologi-teknologi di luar sana itu sudah banyak yang siap, kita tinggal lakukan reverse engineering. Ya, itu seperti itu. Ya, Eh, terkait dengan apa namanya tantangan teknologi, integrasi sistem dan sebagainya, itu bisa diselesaikan. Kemudian skala kecil, eh, mikro hidro. Menurut Bapak tentang pengembangan pembangkit skala kecil bisa. Jadi daerah wilayah terpencil bisa menjadi solusi. Tapi sekali lagi tidak berdiri sendiri, harus diintegrasikan. Kalau pembangkit kecil itu pasti nanti produktivitasnya tidak akan bisa apa namanya memenuhi kebutuhan di daerah itu. Makanya harus dikolaborasikan. Jadi seperti yang beberapa waktu lalu saya lihat di Mandangin, itu ada potensi laut, potensi apa namanya angin, sama potensi matahari. Itu kalau disinergikan bareng, maka akan bisa efektif untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga nanti tadi teknologi grid system itu harus kita kembangkan ya untuk multi source, kemudian juga multi distribution itu bisa kita lakukan. Ya. Kemudian ini beras apa beras? Izin Pak, terkait apa namanya webinar ini kan membahas tentang krisis BBM. Nah, yang kita tahu kan di Selat Hormuz sekarang kan BBM sedang ditutup ya Pak ya, dan impor di Indonesia itu BBM sekitar 20-25%. Nah, apabila ini berkelanjutan itu kan dapat menyebabkan krisis BBM yang berkelanjutan ya Pak ya. Dan tadi Pak Anies juga bilang untuk hal itu dapat mendorong menggunakan B100. Nah, B100 ini apakah kemungkinan besar bisa digunakan Pak untuk mesin-mesin yang ada di Indonesia? Dan apakah masih possible menggunakan B100? Mungkin itu saja Pak. Nanti lagi tadi saya sampaikan untuk jangankan B100 ya. Yang B30 saja di Indonesia itu masih masalah di engine. Karena engine yang beredar di Indonesia itu engine-engine tidak didesain untuk B30 ke atas. Desainnya adalah untuk fossil fuel, demikian juga dengan apa untuk LNG, jadi gas metan. Dua itu yang desain engine-nya. Sehingga ketika diterapkan B-nya dinaikkan dari 20 ke 30, maka terjadi masalah. Apalagi kalau naik 40, apalagi naik ke 100. Makanya itu tadi masih perlu riset supaya bisa kompatibel menggunakan B100. Ya. Kemungkinan besar B100 itu nanti kompatibel dengan mesin kapal, dieselnya kapal atau low RPM engine ya. Ya, low RPM engine kan biasanya menggunakan HFO, heavy fuel oil gitu. Nah, itu bisa disubstitusi. Bahkan kemungkinan besar tidak hanya B100 bisa makan crude oil. Tapi itu semua masih perlu diriset sekali lagi, masih perlu diriset dan belum ready. Makanya tadi harus kita pilah-pilah ketika menghadapi krisis semacam ini, kita pilih dulu teknologi-teknologi yang sudah ready. Yang sudah ready adalah satu ya, solar panel itu sudah ready. Jelas sudah ready. Kemudian angin, angin juga sudah ready. Dua itu, kemudian juga geothermal. Cuma kan geothermal investnya mahal. Makanya yang paling memungkinkan dan jumlahnya besar di Indonesia adalah menggunakan apa namanya solar, menggunakan solar panel. Nanti sambil jalan itu kita kembangkan yang ide-ide yang saya lemparkan tadi itu kita kembangkan. Nanti kalau sudah match ketemu semua, nanti akan bisa swasembada di energi kita. Nah, itu begitu. Itu yang bisa apa namanya bisa saya berikan jawaban.
Kemudian juga ini siapa ini? Zahra. Zahra. Menurut saya pahami, waste energy lebih cocok diterapkan di wilayah perkotaan. Menurut Bapak, apa alasan utama sistem tersebut lebih efektif kota dibandingkan desa? Selain itu, sisi lain terdapat upaya sederhana seperti eco-brick, daur ulang sampah juga bertujuan untuk mengurangi limbah. Namun dalam prakteknya hasil dari eco-brick, daur ulang terkadang tidak dimanfaatkan secara berkelanjutan. Bahkan kembali menjadi sampah. Ya, itu memang lagi-lagi eh, kita ya, masyarakat kita. Itu memang perlu kita edukasi. Ya, kita ini seringkali kalau mengembangkan sesuatu itu tidak tuntas, ya. Kalau tadi mengembangkan sesuatu tidak tuntas, ekobrik, begitu ekobrik, nanti sisi lain dari ekobrik tidak kita pikirkan, ya. Ekobrik itu sebetulnya bagus, dia durable, gitu. Tapi ya begitu, apa namanya, ada beberapa yang menyebabkan apa namanya masyarakat kurang familiar terhadap ini. Ya, terhadap ekobrik ini yang berbahan baku mungkin dari sisa-sisa plastik, ya, dia masih khawatir ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya perlu diedukasi untuk kemudian yang kedua adalah apa namanya edukasi sosialisasi, demikian juga ini kaitannya ketersediaan. Ya, kalau dalam jumlah besar ternyata itu juga tidak bisa memenuhi. Kadang permintaan banyak, ekobrik-nya tidak ada. Nah, ini contohnya begitu. Makanya itu nanti harus disinergikan menggunakan ekobrik atau yang lainnya. Demikian juga untuk waste energy memang cocok di perkotaan. Kenapa? Sumber sampahnya lebih banyak. Sebetulnya di desa juga bisa. Sekali lagi di desa bisa. Asal desa itu banyak apa namanya waste resource-nya. Contoh sebetulnya yang sangat memungkinkan di desa diterapkan untuk apa namanya pembangkit ini adalah kalau di desa itu banyak ternak ya, ternak sapi itu biogasnya dan itu bersih. Biogasnya itu bisa digunakan untuk energi. Ya, ini satu contoh ya, ini contoh ini. Kalau nggak salah itu ada di Swiss atau di mana? Di Eropa ya, jelas ada satu negara itu satu kota. Satu kota itu septic tanknya dijadikan satu, septic tanknya manusia. Itu satu kota itu dijadikan satu, dipol jadi satu. Akhirnya diudek, akhirnya gasnya diambil, gasnya itu digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, itu bisa mencukupi belum 100% di kota itu. Masih kalau nggak salah sekitar 20%. Pemenuhan listrik 20% dibangkitkan dari maaf ya, sampah kotoran manusia. Nah, ampasnya itu diambil, ampasnya sisa-sisa setelah jadi biogas itu digunakan untuk pupuk untuk anggur. Itu di di negeri Eropa seperti itu memungkinkan, ya. Cuma memang untuk membangun ini infrastrukturnya ini sudah dipikirkan jauh hari sehingga infrastrukturnya siap gitu. Surabaya sebetulnya memungkinkan seperti itu populasinya yang sekitar-sekitar ada 4 juta bukan ya 2 juta kalau siang hari di malam hari sekitar 2 juta penduduknya memungkinkan sebetulnya untuk itu. Tetapi infrastrukturnya nggak siap. Nah, itu seperti itu. Di desa kalau ada sumber-sumber seperti itu masih sangat memungkinkan sekali. Nah, itu begitu ya terkait dengan penggunaan waste energy. Di kota bisa, di desa pun juga bisa asal sumbernya ada. Itu begitu. Berikutnya siapa ini yang masih angkat tangan ini? Gilang. Apa Lang? Izin masuk, Pak. Izin Yo. bertanya. Nah, Hmm. untuk kondisi hingga saat ini kan Selat Bosmus itu kan masih ditutup, Pak. Nah, Hmm. saat ini kan juga sedang mengalami krisis BBM, Pak ya. Nah, untuk Hmm. saat ini kan em, bahkan BBM harganya belum dinaikkan pun banyak harga barang-barang pokok yang sudah naik, Pak. Takutnya nanti jika sampai berganti bulan, seperti halnya di Indonesia kan biasanya berganti harga itu kan di awal bulan ya, Pak. Nah, takutnya jika krisis ini bisa sampai di awal bulan bulan depan, takutnya malah makin menjadi masalah sosial yang meluas, Pak. Nah, untuk saat ini sebenarnya solusi cepatnya atau solusi jangka pendek untuk mengantisipasi hal tersebut itu seperti apa, Pak? Sebagai dari kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan yang bisa adalah kita menghemat. Itu yang kita bisa. Kemudian yang kedua, kita siap-siap. Kita siap-siap ya.
siap-siap dengan kembali zaman dulu ya, kembali zaman dulu, siap-siap ya kemana-mana naik sepeda pancal. Kalau perlu Gilang beli kuda deh Gilang, kemana-mana naik kuda aja. Itu rumput masih banyak. Makanya yang paling penting gini, kita jangan panik aja deh. Jangan panik. Walaupun seperti apa nanti Bismillah nanti. Kalau kita ada masalah-masalah seperti itu, ya kita bertahan. Negeri kita itu masih untung, Gilang. Negeri kita masih untung. Saya nggak bayangkan kalau kejadian seperti ini ada di negeri-negeri yang sangat tandus, nggak ada sumber-sumber kehidupan seperti itu. Wah, susah sekali. Kalau kita di sini misalkan ya BBM nggak ada sama sekali. Ya ini kita kembali ke zaman dulu, kita bisa pakai kayu. Ya. Bisa pakai kayu, kita bisa pakai. Ini kondisi paling buruk ya, kondisi paling buruk seperti itu. Ya, tapi di tempat kita ini masih listrik saya yakin masih bisa karena kita punya punya batu bara. Karena kita punya batu bara ini kita masih 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 bisa menghibur diri ya. Dan kita listrik di tempat kita ini oversupply kondisinya. Kalau di Jawa nggak ada masalah. Nanti semuanya sekali lagi dari yang memakai BBM itu kalau perlu di reduce, kita gunakan manual pakai pakai sepeda atau kita pakai kembali ke listrik. Tapi saya nggak yakin kalau semua nanti konversi ke listrik nanti akan minus nanti. Listrik di Indonesia tidak akan mencukupi lagi. Makanya nanti harus ada dibangun PLTU baru untuk instan atau tadi pemerintah ini sudah menyiapkan sekarang yakni pembangkit listrik tenaga surya. Ya, tenaga surya. Cuma ya seperti itu. Tenaga surya itu latensinya lumayan tinggi sekali karena apa? Karena ya seperti sekarang aja bolak-balik hujan. Sehingga nanti matahari pun juga tidak efektif. Makanya ini harus jaga-jaga ya. Yang paling apa namanya itu batu bara tadi dapat di apa namanya dipelihara. Kemudian sebenarnya yang potensi, yang teknologi ready dan sudah diimplementasikan geothermal. Cuma geothermal memang investasinya cukup besar, cukup besar. Itu yang jadi problem. Makanya kalau dari sisi kita sudah siapkan diri kita akan mental kita bersabar dan kita siap ya maaf ya, yang ngalem-ngalem harus dibuang. Jadikan ini momen ini untuk kita bangkit ya bangkit. Mudah-mudahan lah nanti justru hikmahnya akan banyak bagi kita. Mudah-mudahan seperti ini nanti riset-riset terkait energi ini bisa didorong oleh pemerintah sehingga nanti kita akan lebih cepat lagi apa namanya melakukan hilirisasi renewable energinya. Itu mungkin yang saya bisa berikan tanggapan. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oh, jok panik, wes tenang aja, tenang, tenang. Ya. Ini siapa ini? Ada Maisha. Apa Maisha? Salsabila. Baik Pak, izin masuk. Saya Maisal Sabila dari RE2B. Izin bertanya. Pak, saya mau bertanya, apakah inovasi teknologi energi itu menyelesaikan krisis atau justru mempercepat konsumsi energi dan memperparah masalahnya? Contohnya saja seperti kendaraan listrik, itu kan dari baterai meskipun bisa diolah kembali, tapi kan berpotensi mencemari lingkungan dan proses produksinya kendaraan itu besar di emisinya gitu Pak mungkin. Iya, memang begitu, Mbak. Di seluruh dunia ini tidak ada menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang ada di Pegadaian saja. Itu pun hanya tagline. Selama masih di dunia, penyelesaian apapun tetap membawa masalah. Sekali lagi itu. Yang bisa itu hanya meminimkan masalah. Itu aja yang bisa. Contoh itu tadi ya, kalau menggunakan baterai, betul. Bahkan litium itu untuk mendaur ulang susah sekali. Bisa didaur ulang tapi perlu biaya tinggi akhirnya. Itu cuma nanti kalau saya yakin ke depan berkembang nanti tetap insya Allah apa namanya baterai itu bisa didaur ulang. Meskipun demikian ketika mendaur ulang itu pun nanti pasti akan meninggalkan residu dan residunya itu sampah. Sampah itu berbahaya. Ya itu memang di dunia begitu. Di dunia itu nggak ada namanya nggak ada masalah gitu. Kalau nggak ada masalah nanti di surga baru nggak ada masalah itu nanti. Makanya yang bisa kita lakukan meminimkan dari masalah itu. Itu contoh. Jangankan begitu saya kasih tahu. Andaikan semua ini ya semua kendaraan itu ganti kuda. Orang pergi kemana-mana naik kuda. Seluruh dunia kuda diternak dibanyai itu juga
kuda itu berpotensi untuk kotoran kuda itu potensi untuk menimbulkan global warming. Ya, saya kata saya tahu. Makanya itu kalau di dunia tidak ada yang tidak menyisakan masalah. Makanya semuanya menyisakan masalah. Cuma yang paling penting sekali lagi itu bagaimana masalah itu kita minimumkan. Itu yang bisa kita lakukan. Begitu ya. Oke, Pak, kasih atas jawabannya. Kayaknya sudah mendekati anu ini. Saya juga mau siap-siap ini. Ada lagi? Ini Mbak pembagi acara, gimana? Monggo silahkan. Baik, apakah ada dari peserta yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan kepada Saudara Ahmad Dohriawan. Baik. Untuk perkenalkan nama saya Ahmad Doli Mas Hafiz Sultanik dari RE 4A. Ini Pak, untuk etanol ini kan banyak bahan bakunya ya Pak, terutamanya ini dari palawija yang sangat besar kita tanam di negeri kita ini. Petani kita kan sebagian besar nanam dari jagung sampai kacang-kacangan itu. Saya lihat di beberapa negara tuh sudah mengadopsi dari bonggol jagung dan sebagian besar tuh saya lihat bonggol jagung Pak kan dijadikan untuk etanol. Dari Amerika sama Jepang itu membeli dari kita Pak untuk bonggol jagungnya itu. Apakah di negara kita ini belum mumpuni untuk mengolah bonggol jagung ini sebagai bahan baku etanol begitu Pak? Saya masih penasaran itu Pak itu. Terima kasih. Ya, sebetulnya ya apa namanya untuk bahan bakar etanol itu bisa dibuat dari apa saja karena prosesnya proses fermentasi. Ya, bonggol jagung bisa, bahkan juga beberapa sampah. Kalau kita sampahnya CPO ya, ampasnya apa namanya CPO itu banyak sekali. Itu juga bisa dibuat untuk etanol gitu. Di Indonesia itu apa namanya etanol itu sudah ada produksinya itu diambil dari eh, apa namanya sisa pabrik tebu. Itu pabrik yang sudah berjalan di Indonesia dan itu lebih mudah untuk mendapatkan kemurnian etanol yang tinggi. Ya, yang jelas mutu bahan baku untuk etanol itu kalau semakin bagus, semakin homogen, nanti kualitasnya yang dihasilkan juga bagus, cepat ya. Prosesnya cepat, harganya murah, kemudian nanti kualitasnya juga bagus. Nah, kalau bahan bakunya itu satu ya, tidak homogen, walaupun kualitasnya bagus, itu nanti juga jadinya kurang bagus. Itu tadi, misalkan dari tadi bonggol, itu memang bisa. Bonggol, daun-daunan apa saja juga bisa. Ya, kita buat etanol. Di Indonesia apa bisa? Bisa. Cuma ya itu tadi, ini adalah tantangan riset untuk kalian. Bagaimana dengan bahan-bahan yang ada, itu nanti bisa menghasilkan kualitas etanol yang bagus, harganya murah. Harga murah otomatis apa? Apa namanya prosesnya itu bisa lebih pendek. Kalau prosesnya bisa lebih pendek, kualitasnya bisa lebih bagus, nanti harganya akan bisa jadi murah. Itu tantangannya seperti itu. Itu adalah tugas kalian untuk melakukan riset itu. Kalau mau paling cepat, ya itu kita bisa ngadopsi sebetulnya. Ini tinggal pemangku kebijakan aja. Nanti kita beli mesin itu, ya, untuk memproduksi etanol dari berbagai macam apa namanya sumber. Nah, itu kita beli. Nah, nanti kita cloning mesin itu dan kita lakukan reverse engineering, kita improve supaya bisa menghasilkan yang lebih baik. Dan itu umum sebenarnya di seluruh dunia. Makanya inilah perlunya sinergi sebetulnya, lintas sektoral. Seperti di Iran, di embargo, dari mana-mana di Iran di embargo. Ternyata teknologinya tambah jauh lebih maju daripada yang mengembargo. Yaitu, memang kayaknya kita ini dibuat dulu sama nanti ke depan kalau memang ada krisisnya berkelanjutan, nanti kalau keplepet ini apa itu keplepet, kan terdesak,
nanti baru nanti kita akan ada ya policy-policy jadi lunak semua kalau kita kondisinya terdesak. Nah, kelihatannya memang ya ini bagian dari skenario dari yang maha kuasa. Tapi mudah-mudahan lah nggak berkepanjangan. Nanti kalau kepanjangan nanti kalian nggak jadi lulus nanti. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Yang penting satu ya jangan panik. Yang kedua, insya Allah, kalau ada hal-hal yang semacam ini, problem-problem semacam itu, sebenarnya bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikan. Asal ya itu tadi, kita duduk bareng, kemudian sinergi bareng, tanpa kita mementingkan kelompok individu, tapi kita bareng-bareng untuk kepentingan bersama, kepentingan nasional, sehingga ada sinergi lintas sektoral. Kalau seperti itu nanti akan bisa cepat terselesaikan. Kalau belum bisa seperti itu, kita mulai dari diri kita yang sederhana yang sudah kita lakukan tadi lakukan efisiensi penghematan energi, kurangi ketergantungan dengan BBM, gunakan untuk sementara ini listrik pun dengan bijak dan hemat. Itu yang bisa kita lakukan. Demikian mungkin dari kami. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Anies atas jawaban dan penjelasan yang sangat komprehensif. Semoga diskusi yang telah kita lakukan pada sore hari ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya ketahanan energi serta peran teknologi energi berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan dikirimkan secara daring oleh panitia tepat setelah acara ini berakhir sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. Sebelum acara kita akhiri, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk mengisi feedback kegiatan webinar yang telah disediakan oleh panitia. Link feedback akan dibagikan melalui kolom chat. Kepada para peserta, diberikan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi link feedback tertera. Baik, hadirin yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Diskusi hari ini telah membuka mata kita bahwa di balik tantangan krisis BBM di tengah gejolak global, peran teknologi rekayasa energi berkelanjutan dalam menjaga ketahanan energi Indonesia. Semoga wawasan yang dibagikan oleh narasumber tadi tidak hanya menjadi tambahan ilmu, tetapi juga menjadi pemantik aksi nyata bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. Sebelum kita mengakhiri pertemuan virtual ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Kepada seluruh peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera agar dokumentasi dapat berjalan dengan baik. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk memandu sesi
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang bertugas. Saya Edelwi Sataya Lazari selaku moderator dan mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda. Mari kita terus berkarya untuk energi Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.